Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Maulina Rizky bersama teman saya Ahmad Hendrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang opsi real dan topik lainnya dalam penganggaran modal. Pengenalan opsi real. Opsi real adalah suatu hak tetapi bukan kewajiban untuk mengambil beberapa tindakan di masa depan. Real digunakan untuk membedakannya dengan opsi keuangan seperti opsi untuk membeli saham GE dan istilah option karena mereka memberikan hak tapi bukan kewajiban untuk mengambil tindakan di masa depan yang dapat meningkatkan arus kas. Jenis-jenis opsi real. Yang pertama, penghentian atau abandonment, di mana proyek dapat dihentikan jika arus kasnya rendah. Yang kedua, waktu atau timing, di mana proyek dapat ditunda sampai diperoleh informasi yang lebih banyak tentang pemerintahan dan biaya. Yang ketiga, perluasan atau expansion, di mana proyek dapat diperluas jika permintaan ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Yang keempat, fleksibilitas output atau output flexibility, di mana output dapat diubah jika kondisi pasar berubah. Yang kelima, fleksibilitas input atau input flexibility, di mana input yang digunakan dalam proses produksi, misalnya batu bara, dibandingkan dengan minyak untuk menghasilkan listrik dapat berubah jika harga input dan atau ketersediaan berubah. Opsi penghentian. Opsi penghentian yaitu opsi untuk menghentikan suatu proyek jika arus kas operasinya ternyata lebih rendah dari yang diperkirakan. Opsi ini dapat meningkatkan profitabilitas sekaligus menurunkan risiko proyek. Opsi waktu investasi. Opsi waktu investasi dapat mempengaruhi estimasi dan profitabilitas dan risiko suatu proyek. Nilai waktu investasi adalah opsi ketika akan memulai suatu proyek. Seringkali jika perusahaan harus menunda suatu keputusan, hal ini dapat meningkatkan NPV yang diharapkan dari proyek tersebut. Opsi pertumbuhan. Opsi pertumbuhan atau growth option, di mana jika suatu investasi menciptakan kesempatan untuk melakukan investasi lain yang berpotensi menguntungkan yang seharusnya tidak bisa dilakukan, maka investasi tersebut dikatakan memiliki suatu opsi pertumbuhan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu opsi fleksibilitas. Opsi fleksibilitas merupakan suatu investasi yang memungkinkan diubahnya operasi bergantung pada bagaimana kondisi berubah di sepanjang umur proyek. Pada umumnya, input, output, atau keduanya dapat diubah. Opsi fleksibilitas cenderung akan mengurangi risiko diperolehnya hasil yang buruk, dan hal ini meningkatkan ekspektasi NPV dan menurunkan risiko. Tentu, opsi fleksibilitas akan menimbulkan biaya, tetapi biaya-biaya tersebut dapat dibandingkan dengan keuntungan dari opsi seperti yang telah kita tunjukkan dalam contoh yang disajikan sebelumnya. Membandingkan proyek mutuali eksklusif dengan jangka waktu yang tidak sama. IRR memiliki kelemahan di mana IRR umumnya digunakan untuk pengambilan keputusan untuk single proyek. NPV, kriteria NPV lebih dominan digunakan di mana proyek dengan NPV lebih besar akan dipilih walaupun memiliki IRR yang lebih kecil. NPV gagal untuk mengevaluasi dua atau lebih proyek mutuali eksklusif yang mempunyai umur berbeda. Selanjutnya, jika proyek yang dinilai bersifat eksklusif atau mutuali eksklusif, kedua metode NPV dan IRR dapat menghasilkan penilaian atau kesimpulan yang berbeda. Konflik antar kedua metode NPV dan IRR terjadi karena profil NPV dari proyek yang berbeda. Misalnya biaya investasi yang berbeda dan umum proyek lebih panjang dari yang lain. Metode NPV lebih baik secara teoritis jika dibandingkan dengan metode IRR. Tetapi metode NPV lebih baik secara teoritis jika dibandingkan dengan metode IRR. Jika dalam kenyataan lebih banyak perusahaan menggunakan metode IRR dibandingkan dengan metode NPV. Hal ini disebabkan bahwa metode IRR dikembangkan lebih dahulu dari metode NPV dan metode IRR sudah lama digunakan. Selanjutnya,
anuitas tahunan ekuivalen. Perubahan arus kas tahunan dari masing-masing alternatif investasi ke dalam suatu aliran arus kas konstan yang memiliki nilai NPV sama dengan atau ekuivalen terhadap NPV aliran awal. Kesimpulan tentang jangka waktu yang tidak sama. Permasalahannya, tidak terjadi untuk proyek-proyek independen. B dapat menjadi masalah ketika kita membandingkan proyek-proyek mutuali eksklusif dengan jangka waktu yang sangat jauh berbeda. Kemudian anggaran modal yang optimal merupakan investasi tahunan dalam aset jangka panjang yang memaksimalkan nilai perusahaan. Langkah pertama, bendahara mendapatkan estimasi WACC secara keseluruhan. Langkah kedua, WACC perusahaan akan dinaikkan atau diturunkan untuk masing-masing divisi perusahaan untuk mencerminkan struktur modal dan karakteristik risiko divisi. Langkah 3, manajer keuangan di dalam setiap divisi perusahaan mengestimasikan arus kas yang relevan dan risiko dari setiap proyek potensial perusahaan. Langkah keempat, NPV masing-masing proyek kemudian akan dihitung dengan menggunakan biaya modal yang telah disesuaikan dengan risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan pengucapan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.